sekarang kita bisa masuk ke praktikumnya. Pada percobaan pertama kita menggunakan motor DC compound tanpa beban atau beban nol. Yang pertama kita menghubungkan regulator ke sumber listrik. Nah, kemudian dari regulator kita menghubungkan ke rectifier agar nanti arusnya berubah dari AC menjadi DC. Barulah dari rectifier kita menghubungkan ke motor DC-nya. Sebisanya kabelnya harus sama gitu, agar positif dan negatifnya tidak tertukar. Setelah tegangan terhubung ke motor DC, selanjutnya kita akan mengatur rangkaian dari motor DC. Rangkaiannya bisa dilihat di gambar di samping. Setelah rangkaiannya selesai, kita bisa langsung memulai percobaan pertama. Langkah pertamanya adalah mengatur tegangan. Tegangan pertama yaitu adalah 60. Bisa kita lihat motornya sudah bergerak. Selanjutnya kita bisa menggunakan tangmeter untuk menghitung arus. Dari yang terlihat kita mendapatkan 0,21 ampere. Kemudian kita mengukur RPM dari motor DC-nya. Dari yang terlihat kita mendapatkan 1080-an RPM. Nah, untuk selanjutnya, yang dirubah adalah tegangannya. Setelah melakukan percobaan pertama dengan beban 0 naik, selanjutnya kita bisa melanjutkan percobaan pertama dengan beban 0 turun. Maksudnya adalah tegangan awalnya kita mulai dari 100, kemudian 90, 80, dan seterusnya. Pada tegangan 100 kita bisa mengukur arusnya, didapatkan 0,46. Selanjutnya RPM dari motornya adalah 1549. Selanjutnya kita bisa masuk ke percobaan berikutnya dengan menggunakan motor DC Sun sebagai bebannya. Rangkaiannya sama seperti sebelumnya. Sumber listrik dihubungkan ke regulator. Dari regulator kita ke rectifier untuk menyamakan arusnya. Dari rectifier kita menghubungkan ke motor DC-nya. Dari rangkaian terlihat ini kita bisa tahu bahwa kabel dari negatif dihubungkan ke kabel negatif di motor DC, yang positif dihubungkan ke positif di motor DC. Namun rangkaian seperti ini merupakan rangkaian salah. Jika regulatornya dinyalakan, walaupun diberi tegangan, motornya tidak akan bergerak. Maka kita harus mengganti rangkaiannya dari yang negatif, positif diganti menjadi positif, negatif, negatif. Kemudian kita beri tegangan.
Nah, kita bisa melihat motornya sudah bergerak, tapi motornya bergerak searah dengan motor DC compoundnya, sehingga kita tidak bisa menjadikan motor sunnya ini sebagai beban. Agar percobaan kita berhasil dengan menjadikan motor sun sebagai beban, maka harusnya arah putarannya bisa berlawanan dengan motor DC compound kita. Caranya adalah mengganti rangkaian menjadi negatif, positif, positif, negatif. Kita coba beri tegangan. Seperti yang bisa dilihat, putaran motornya sudah berlawanan dari putaran motor yang pertama tadi. Sehingga kita dapat menggunakan motor sun ini sebagai bebannya. Nah, selanjutnya setelah rangkaiannya kita susun, dan tadi sudah kita coba motornya menyala, kita bisa langsung masuk ke praktikum selanjutnya. Pada praktikum ini menggunakan tegangan pada motor kompon yang sama, tapi yang divariasikan adalah arus eksitasi. Arus eksitasi itu berasal dari arus motor soundnya. Kita bisa langsung nyalakan saja, kita beri tegangan pada motor DC komponnya. Kita di sini menetapkan tegangannya 70 dan itu konstan pada percobaan pertama, kedua, tiga, seterusnya. Yang divariasikan adalah arus eksitasi. Cara memvariasikan arus eksitasi ini adalah dengan mengatur tegangan dari regulator di motor soundnya. Pertama kita atur supaya arus eksitasi itu mencapai angka 2. Kemudian setelah itu kita bisa mengukur arus IL. Arus IL itu pada motor compoundnya. Nah, kita dapatkan arus IL itu 1,66. Langkah selanjutnya kita bisa mengukur RPM dari motor komponnya. Nah, bisa dilihat di sini RPM-nya kita dapatkan adalah 1117. Setelah melakukan percobaan pertama dengan arus eksitasi dan tegangan dari motor DC yang berfungsi sebagai beban naik, maka selanjutnya kita bisa melanjutkan ke percobaan kedua, sesi kedua, yaitu dengan arus dari motor DC komponen tetapi arus tegangannya ini kita perlahan-lahan turunkan dari arus eksitasi 4, 3,5, selanjutnya sampai 2. Pertama kita cari agar arus eksitasinya sampai 4. Nah, kalau sudah kita bisa mengukur arus IL-nya. IL-nya kita dapatkan 2,49. Nah, selanjutnya kita bisa mengukur RPM-nya. RPM-nya didapatkan yaitu 905. Nah, begitu seterusnya. Yang kita mainkan adalah arus dan tegangan dari motor DC kompon yang berfungsi sebagai beban. Yang tadi awalnya arus eksitasinya 0,4, kemudian selanjutnya adalah 0,35, 0,3, 0,25, dan terakhir 0,2. Setelah melakukan percobaan motor DC kompon dan motor DC sun, data yang kita dapatkan tadi adalah tegangan dari motor DC compound, tegangan dari motor DC sun, kemudian arus eksitasi dari motor DC sun, arus IL dari motor DC compound,
dan juga RPM-nya. Selanjutnya di pembuatan laporan kita bisa mendapatkan nilai-nilai lainnya. Contohnya adalah powernya, kemudian dayanya berapa, kemudian torsinya berapa, kemudian daya dari salah satu motornya berapa. Nanti itu akan bisa dicari menggunakan rumus di penulisan laporan. Praktikumnya cuman segitu saja. Terima kasih.